Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa, NIM 2020 G1A 013 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi bimbingan dan konseling dari materi pertama sampai materi yang terakhir, sekaligus menunaikan sekaligus menunaikan tugas UAS bimbingan dan konseling. Materi pertama yaitu bimbingan dan konseling yang disingkat BK adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik. Baiklah, yang ikut andil dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling ini meliputi yang pertama kepala sekolah. Jadi kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di dalam sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses berjalannya bimbingan konseling di sekolah, karena kepala sekolah memiliki peranan penting dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan yang ada di sekolah, meliputi yang pertama yaitu kegiatan pengajaran, pelatihan dan bimbingan, menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling tersebut. Selanjutnya melakukan supervise terhadap pelaksanaan bimbingan konseling tersebut. Selanjutnya mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah yang dipimpinnya, serta melaksanakan bimbingan dan konseling minimal 40 siswa bagi kepala sekolah yang berlatar belakang bimbingan dan konseling itu. Selanjutnya yaitu wakil kepala sekolah. Jadi wakil kepala sekolah juga memiliki peranan penting yang sangat penting, yaitu membantu kepala sekolah dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personil yang ada di sekolah. Selanjutnya melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, serta melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 bagi wakil kepala sekolah yang mempunyai latar belakang bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang ketiga yaitu koordinator guru pembimbing. Peran koordinator guru pembimbing dalam bimbingan konseling yaitu mengkoordinasikan para guru pembimbing, mensosialisasikan pelayanan bimbingan, menyusun program, melaksanakan program, mengadministrasikan bimbingan, menilai program, mengadakan tindak lanjut, membuat usulan kepada kepala sekolah, mengusahakan terpenuhnya tenaga, sarana dan prasarana, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah. Yang keempat, guru pembimbing atau konselor. Peran guru pembimbing dalam bimbingan konseling meliputi pertama, mensosialisasikan kegiatan bimbingan, merencanakan program bimbingan, melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan. Selanjutnya itu melaksanakan layanan bimbingan terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya kurang mencukupi dibanding dengan jumlah siswa yang ada. Dan seorang guru pembimbing juga dapat menangani lebih dari 50 orang siswa. Jadi dengan menangani 150 siswa secara intensif dan menyeluruh, berarti guru pembimbing telah menjalankan tugas wajib seorang guru, yaitu setara dengan 18 jam pelajaran seminggu, melaksanakan kegiatan penunjang bimbingan, menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan. Selanjutnya menganalisis hasil penilaian, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian, mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling, serta mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pembimbing. Yang kelima yaitu staf administrasi. Seperti personal, bimbingan lain, staf administrasi memiliki tugas khusus meliputi
membantu guru pembimbing dan koordinator dalam mengadministrasi seluruh kegiatan bimbingan dan konseling, membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling, dan membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. 6. Guru mata pelajaran. Sebagai personal, guru mata pelajaran mempunyai tugas yang penting dalam aktivitas bimbingan, yaitu membantu memasyarakatkan layanan bimbingan kepada siswa, melakukan kerjasama dengan guru pembimbing dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan mengalih tangankan siswa yang memerlukan bimbingan kepada guru pembimbing. Selanjutnya mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan atau program perbaikan dan program pelayanan. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dari guru pembimbing, membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan serta ikut serta dalam program layanan bimbingan. Yang ketujuh yaitu wali kelas. Wali kelas sebagai mitra kerja konselor juga memiliki tugas-tugas bimbingan, yaitu membantu guru pembimbing melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti layanan bimbingan tersebut. Terus memberikan informasi tentang siswa yang kelasnya untuk memperoleh layanan bimbingan dari guru pembimbing. Terus menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan secara khusus dan ikut serta dalam konferensi kasus. Perencanaan pelayanan khusus bimbingan dan konseling ini disusun melalui proses yang pertama, analisis kebutuhan siswa, yang kedua rapat koordinasi di antara konselor BK, yang ketiga penyusunan program BK. Adapun pelaksanaan pelayanan khusus BK disesuaikan dengan program BK yang meliputi yang pertama itu pelayanan di dalam kelas yang mencakup layanan bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir yang dilaksanakan melalui layanan informasi, layanan orientasi, layanan penempatan atau penyaluran, dan layanan bimbingan kelompok. Dan pelaksanaan di luar kelas yang meliputi layanan konseling pribadi atau kelompok, yaitu layanan konsultasi, layanan mediasi, kegiatan instrumen BK, himpunan data, kunjungan rumah, alih tangan kasus, konferensi kasus, dan penelusuran tamatan. 2. Penanganan siswa yang bermasalah yang melibatkan seluruh personal sekolah, tenaga ahli, dan orang tua siswa. Evaluasi pelayanan khusus bimbingan dan konseling meliputi yang pertama, evaluasi program bimbingan dan konseling, yang kedua, evaluasi proses pelayanan bimbingan dan konseling, dan yang ketiga, evaluasi hasil pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Materi kedua yaitu kesulitan belajar pada siswa. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi atau tingkah laku yang mengalami hambatan dalam mencapai suatu perubahan baik berbentuk sikap, pengetahuan, keterampilan. Dengan kata lain, kondisi tertentu yang mengalami hambatan untuk mengadakan penguasaan tertentu dalam batas-batas potensi yang dimilikinya. Adapun faktor kesulitan belajar siswa adalah yang pertama faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar. Faktor internal ada dua, yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini berkaitan dengan fungsionalisasi tubuh, misalnya kemampuan koordinasi tubuh, kesehatan tubuh, kesehatan dan fungsionalisasi anggota gerak tubuh lainnya. Misalnya kesiapan otak dan sistem syaraf dalam menerima, memproses, menyimpan ataupun memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Bayangkan kalau sistem syaraf atau otak anak kita karena sesuatu hal kurang berfungsi secara sempurna, akibatnya ia akan mengalami hambatan ketika belajar. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor kejiwaan berkaitan dengan emosional siswa. Siswa kurang mampu untuk mengontrol kondisi emosionalnya sehingga berpengaruh terhadap kinerjanya.
Ketika kondisi emosional atau kejiwaan siswa mengalami masa labil, kecenderungan siswa akan bertindak gegabah, ceroboh, acuh tak acuh, dan cenderung mudah terpancing untuk marah. Emosional dapat dipengaruhi dari lingkungan luar, misalnya suatu tindakan orang lain kepadanya, misalnya kekerasan, hukuman, dan sebagainya. Orang tua dan guru harus mampu memahami kondisi kejiwaan siswa dan mampu membangun kondisi lingkungan yang baik sehingga mampu mendukung dan merubah kondisi siswa menjadi lebih baik. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar siswa. Faktor eksternal ada 3, yaitu yang pertama faktor keluarga. Faktor kesulitan belajar yang berasal dari keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 2. Faktor kependidikan. Faktor ini meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran waktu sekolah, terus standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Yang ketiga, masyarakat. Faktor penyebab kesulitan belajar siswa terkait dengan masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Misalnya, tetangga yang mengatakan sekolah tidak penting karena banyak sarjana nganggur, masyarakat yang selalu minum minuman keras dan melawan hukum dapat merupakan contoh dari beberapa faktor masyarakat yang penyebab kesulitan belajar siswa. Intinya, lingkungan di sekitar siswa harus dapat membantu mereka untuk belajar semaksimal mungkin selama mereka belajar di sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa. Yang pertama, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kesulitan belajar siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kesulitan belajar masing-masing siswa. Yang ketiga, menganalisa kesulitan belajar siswa. Terus yang keempat, mengidentifikasi hambatan dan sumber hambatan tersebut. Yang kelima, mengidentifikasi lebih detail karakteristik siswa tersebut. Adapun langkah selanjutnya yang setelah proses mendiagnosa yaitu yang pertama, memberikan solusi dan prioritas apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Yang kedua, mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan pada setiap akhir pembelajaran. Yang ketiga, jika tidak dapat terselesaikan maka perlu dilakukan tindak lanjut dan proses identifikasi kembali. Materi terakhir yaitu konsep dasar pengajaran remedial. Remedial merupakan pengajaran yang berfungsi menolong anak tersebut untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pengajaran perbaikan ini bersifat khusus karena disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi anak didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.